Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sakti. Oke. Yuk. Ikuti terus. Oh. Itu Sa, tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan mewawancarai Bapak Kepala kita SMP Negeri 1 Sakti. Jadi dimulai ya. Oke. Ini Pak, pertanyaan yang satu, perjalanan karir Bapak. Bapak pertama kali masuk SMP Negeri 1 Sakti tahun berapa dan bagaimana kesan pertamanya? Waktu itu masuk SMP Sakti dulu nggak pakai angka 1 ya. Oh, nggak pakai angka 1 ya Pak? Tahun 92 bulan Februari sebagai guru. Kesan pertama waktu itu kan belum seramai sekarang ya, sepi ya. Iya Pak. Jadi masih seperti sekolah zaman dulu ya, zaman belum ada listrik. Jadi tahun 92 itu listrik itu belum seperti sekarang. Jadi masih gelap-gelapan itu kalau malam itu pakai lampu apa namanya itu, lampu minyak. Emangnya pas Pertama dulu nggak ada center gitu Pak? Apa gimana? Ada. Senter mah biasa, ada pakai batu baterai biasa, pakai baterai. Nggak senter yang sekarang. Kalau sekarang kan pakai casan, cuma baterai yang biasa, baterai itu, batu senter baterai. Tahun 92 itu. Tahun kemudian ada SMP 2 itu tahun 95 kalau nggak salah ya, 95 96. Nah, baru di situ disebut SMP 1. Bulan 6 lah, kurang lebih 96 kalau nggak salah. Ada SMP 2. Bapak yang ini yang kritis dengan Pak itu, Pak Haji Ayani, tapi Pak Haji Ayani udah tidak ada. Apa yang pertama kali Bapak rasakan ketika Bapak menuju sekolah ini? Nah, ketika Bapak kesini tahun 2018 ya, bulan Februari. Ketika itu kan Bapak pulang kandang ya. Tadinya kan Bapak di sini, kemudian balik lagi ke sini. Jadi tugas di luar dulu dalam 6 tahun sebagai kepala sekolah. 2009 Bapak ditugaskan sebagai kepala sekolah ke tempat yang jauh dulu. Nah, setelah 2009 masuk lagi ke sini 2018, ada berapa tahun itu? Ya, kurang lebih 9 tahun ya. Balik ke sini berarti kan ini udah apa ya? Udah lama ditinggalkan, kalau 9 tahun ditinggalkan, udah berubah. Waktu itu di sini tuh banyak guru-guru yang baru guru-guru yang lama itu udah banyak yang pensiun, jadi udah berbeda suasananya. Bapak masuk ke sini, tapi ada yang masih seangkatan dengan Bapak ya, ada Bu Adi Muli, seangkatan guru yang lama ya, Pak Ida, Pak Juli, tahu nggak Pak Juli? Kurang tahu Pak. Baru-baru ke sini Pak. Itu yang guru yang kebanyakan guru muda sekarang. Kesannya itu ketika datang ke sini ya banyak perubahan, suasana baru lah. Oke. Yang kedua nih Pak, kenangan dan momen berkesan. Ada nggak sih Pak momen lucu bersama siswa atau guru yang enggak akan Bapak lupakan Pak? Kalau Bapak ini kan hobinya kan naik gunung. Jadi yang menyenangkan itu ya ketika Bapak dulu ya, dari mulai dulu tahun 92
sekarang itu yang tidak terlupakan itu momen ketika kegiatan di alam bebas di hutan ya. Ya. Itu dengan siswa dengan guru juga itu yang tidak terlupakan gitu ya. Di momen kegiatan di luar di hutan, di gunung, di pantai, kembali ke kehidupan budaya Baduy dan lain-lain. Terlalu banyak kegiatan-kegiatannya tidak terlupakan. Kalau boleh tahu, Bapak kenapa sangat mencintai alam? Bapak kan dari SMA tuh sudah aktif di kegiatan pramuka waktu SMA, kemudian ketika kuliah ganti ke pecinta alam karena pecinta alam lebih bebas lah gitu, tidak banyak ikatan ini harus pakai seragam kan. Kalau pecinta alam kan tidak ya, lebih bebas, lebih fleksibel. Kemudian kegiatannya juga lebih sering ke alam bebas. Kalau pramuka kan lebih banyak di sekolah ya, Oh ya. sehingga menurut Bapak lebih menarik kegiatan di pecinta alam. Dan di kuliah itu Bapak bergabung dengan pecinta alam, mahasiswa pecinta alam. Sampai sekarang diakui, jadi walaupun sudah alumni dari UPI ya, kalau dulu namanya IKIP, tetap diakui walaupun sudah alumni. Makanya di sini juga di SMP ya, Bapak mendirikan pecinta alam itu tahun 93. Nah sampai sekarang anggota-anggotanya walaupun sudah pada alumni, tetap diakui kalau datang ke ini, ke kegiatan pecinta alam di sini di SMP. Oke. Jadi untuk ini untuk mencari apa ya, cari pengalaman gitu kalau di hutan itu ya, itu kegiatan pecinta alam itu lebih dekat ke alam gitu ya, lebih terasa gitu, merasakan keagungan Allah di puncak gunung. Nah, ketika kita di puncak gunung kan tidak ada lagi yang di atas kita kecuali Allah kan namanya kita di langit ya. Ada Allah yang menciptakan semuanya. Seperti itulah kira-kira seperti itu. Ini Pak, Bapak kan banyak kenangan sama acara-acara gitu Pak. Dari sekian banyaknya kegiatan sekolah, acara mana yang paling membuat Bapak terharu Pak? Kalau acara itu kan terbagi, ada acara kegiatan siswa di kelas, ada kegiatan siswa di ekstrakurikuler ya, di luar kelas. Kalau di kelas itu terharu kalau murid itu peduli terhadap kelasnya. Kan murid-murid itu kan di kelas itu kan punya teman. Kemudian di kelas juga kan punya tempat duduk masing-masing. Yang peduli itu, murid yang peduli itu yang satu peduli kepada temannya, tidak membuli, kemudian tidak merasa dirinya yang paling terbaik di kelas tersebut, tapi kan menganggap teman itu semuanya sama, tidak membeda-bedakan dari segi latar belakang, kekayaan, orang kaya, orang yang miskin. Makanya pakai seragam di sekolah itu supaya tidak ada perbedaan. Jadi jangan sampai ada merendahkan, apalagi menghina teman. Harusnya seperti itu kalau di dalam kelas. Dan harus merawat, harus punya kepedulian terhadap kelasnya, merawat kelas satu, terutama kebersihan kelas. Karena siapa lagi yang membersihkan kelas kecuali warga kelasnya. Dan itu cerminan murid itu ketika di rumah. Kalau di rumahnya tidak suka kebersihan, mungkin di kelasnya juga akan dorong. Sehingga banyak siswa yang membuang
sampah sembarangan, mungkin di keluarganya belum terbiasa membersihkan rumah, karena kan itu terbawa di sekolah, sehingga di sekolah oleh kami diminta untuk punya kesepakatan kelas. Punya nggak kesepakatan kelas? Punya. Kesepakatan kelas itu kan bagaimana warga kelas itu punya komitmen, punya perjanjian ya, Ya. untuk memelihara kerukunan di dalam kelas, tidak ada bully, kemudian panggil memanggil, tidak menggunakan kata-kata binatang. Itu hal yang harusnya membuat guru semuanya pasti terharu tuh kalau sudah kelasnya itu saling menghargai, apalagi ada komitmen bersama ya antara masing-masing kelas, tidak meninggalkan guru ketika sedang mengajar dengan alasan air atau apa, padahal ternyata bukan air. Jadi kalau memang punya kesepakatan di dalam kelas, harusnya ketika guru berada di kelas jangan muridnya malah keluar gitu. Sehingga pelajarannya kan tertinggal. Jadi harusnya itu murid itu ketika guru mengajar artinya bisa menerima pelajaran, menyiapkan diri, terlibat aktif dalam pelajaran dengan sebaik-baiknya, sehingga sesulit apapun materi pelajaran yang diajarkan guru, kita kalau hatinya terbuka ya, kalau niatnya tulus mau cari masalah, akan oleh Allah ya pintu berkah, pintu ilmu masuk ke kita. Ini niatnya itu kalau sudah berhadapan dengan guru, simak baik-baik penjelasannya. Kemudian jangan tadi guru sedang mengajar malah izin keluar gitu. Padahal kan untuk izin keluar itu kan ada waktunya, kan ada waktu istirahat, kemudian ada waktu jeda itu antara guru satu dengan yang lain kan ada tuh jeda tuh. Nah di situ mungkin 1-2 menit bisa berakhir. Apalagi kan sekolah kita sekarang udah mulai ini ya, yang bersih air itu banyak lah. Mudah-mudahan bisa tidak ada siswa yang menahan apa ingin berair sampai akhirnya nanti di rumah itu kan tidak ada sekarang ya. Itu pendidikan di sekolah, bukan hanya di sekolah, tapi di pesantren adalah mengenalkan nilai-nilai yang baik yang akan menjadi karakter kita ya, yang nempel di dalam tingkah laku kita sehari-hari. Itu nilai-nilai yang baik dan meninggalkan nilai-nilai yang buruk. Itu tujuannya sekolah itu, termasuk panggil memanggil yang menggunakan kata-kata yang tidak pantas atau panggil memanggil dengan nama orang tuanya itu tidak pantas. Itu udah mengarah ke apa ya, kalau udah memanggil orang tuanya, memanggil ayahnya itu udah membuli itu, walaupun tingkatannya ringan ya. Membuli yang lebih ini yang lebih keras mungkin ada kata-kata yang menghina, itu pembulian secara verbal ya, kata-kata. Ada juga membuli secara fisik. Banyaklah karena banyak informasi ya di tempat-tempat lain gitu, di sekolah atau di luar sekolah yang sampai muridnya itu dilakukan secara fisik tidak berdaya, kemudian dipukuli. Itu kan salah satu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan baik di sekolah ataupun di pesantren yang harus kita hindari. Walaupun kita punya geng ya, punya kelompok gitu, tapi kan tidak pada tempatnya melakukan pembulian kepada teman, apalagi ini tempat pendidikan. Jadi kalau itu disadari oleh semua siswa, maka siswa tersebut, seluruh siswa akan menjadi siswa yang baik. Itu yang diharapkan. Tapi kemarin Bapak yang tidak mengenakan itu, yang sudah alumni malah mengadu domba adik-adiknya yang masih di sini, sehingga
tapi dia tidak menyadari bahwa seorang alumni lulusan dari satu sekolah ini harus tetap menjaga nama baik sekolahnya walaupun dia sudah dulu. Kan menjaga nama baik sekolah itu bukan hanya ketika sedang di sekolah saja, tapi setelah lulus pun tetap harus menjaga nama baik alma maternya, kampus yang sudah mendidik kita selama 3 tahun kan tetap harus menjaga nama baiknya. Iya. Jangan sampai malah setelah lulus dia seolah-olah lupa bahwa dia lulusan dari sini. Gitu. Jadi jangankan misalnya membantu memperbaiki sekolah, tapi dia malah rusak kan? Dengan cara seperti itu kan rusak. Jadi itu tidak boleh seperti itu. Kalau daripada merusak lebih baik menurut Bapak ya tidak usah melakukan apa-apa, itu lebih baik daripada merusak. Lebih baik tidak melakukan apa-apa terhadap sekolah daripada merusaknya. Kan itu sebetulnya pilih pilihan yang terbaik, ikut memperbaiki lingkungan yang kita tempati, itu yang pilihan terbaik dimanapun kita berada ya, bukan hanya di sekolah ya. Setelah kita melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, ikut aktif memperbaikinya dengan tingkah laku kita yang baik. Itu memperbaiki keadaan namanya. Jangan kita berada di tempat baru tapi kita malah menjadi apa ya, bibit yang tidak baik ya, negatif lagi. Kan itu kan berarti kita datang ke tempat kita belajar bukan menjadi contoh yang baik, tapi malah menjadi contoh yang tidak baik. Jadi kita itu dimanapun berada, niatnya itu harus, kalau kita tidak berbuat baik di suatu daerah, di suatu tempat, lebih baik kita diam, jangan berbuat yang tidak baik. Dengan diam daripada kita berbuat yang orang lain tidak senang kepada kita. Apalagi kalau orang lain merasa tidak aman, itu loh lebih parah. Satu, tidak senang, yang kedua nanti tidak aman. Tidak aman itu dari apa? Dari ucapannya atau dari perbuatan tangannya. Nah, kalau tetangga atau teman sudah merasa tidak aman ya, tidak nyaman dari lisan kita dan dari tangan kita, nah itu berbahaya tuh, berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Yaitu berarti kita itu kalau menjadi bibit tidak baik, bibit negatif, nah kita tidak akan disukai oleh masyarakat. Bahkan masyarakat takut kepada kita. Kalau masyarakat takut kepada kita, berarti kita itu sumber keburukan kan? Jadi harus belajar menerapkan ilmu yang kita peroleh ketika kita sekolah, ketika kita pesantren, supaya terpakai di masyarakat. Maka caranya gimana? Ya, kita di masyarakat ikut memperbaikinya. Kalau tidak mampu dengan tangan kita, dengan harta kita, yang minimal kita tidak berkata-kata yang orang lain lagi. Kan itu mah sebetulnya bisa kita lakukan ya, berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa kita berkata yang baik, kita diam, sehingga orang lain itu aman dari ucapan kita, tidak tersakiti. Itu cara Bapak menyesuaikan diri dimanapun Bapak berada, berusaha menjaga ucapan kita tidak menyakiti orang lain, terutama kepada yang lebih tua ya, kepada ayah ibu, kepada guru, atau kepada orang tua di tempat kita berada. Nah itu kalau kita bisa menahan ucapannya, nanti kita disukai, itu akan disenangi dengan sendirinya. Itu hukum alam itu yang disebut dengan hukum alam itu seperti itu. Kalau kita pandai menjaga ucapan kita ya, itu yang disebut Islam itu. Jadi Islam itu selamat dari
ucapannya, dan selamat dari tangannya. Itu namanya Islam. Kalau kita menyebabkan orang lain celaka karena lisan kita, kepala celaka karena tangan kita, berarti kita bukan orang Islam. Nah, iya. Iya, gitu. Kalau prinsip apa? Yang seperti itu ada pertanyaan tentang filosofi dan kepemimpinan. Menurut Bapak, apa yang membuat SMP Negeri seperti itu istimewa dibandingkan sekolah? Jadi tadi Bapak sudah cerita ya, sekolah itu kalau siswanya rukun di kelasnya itu udah istimewa. Iya, tidak ada bully, ya, tidak memanggil dengan kata-kata kasar atau kata-kata yang menggunakan nama binatang, itu udah istimewa. Jadi prestasi itu dimulai dari saling menghargai antar siswa dengan siswa, kemudian siswa dengan guru dan guru dengan guru atau dengan kepala sekolah. Jadi kalau sudah saling menghargai itu bisa dikatakan itu istimewa. Nanti akan menumbuhkan prestasi itu. Nanti muncullah siswa-siswa yang punya prestasi. Kenapa mereka berprestasi? Karena di kelasnya itu nyaman, aman, nyaman. Kalau aman dan nyaman di kelas, pasti siswa-siswa yang pandai, siswa-siswa yang punya bakat akan muncul. Tapi kalau di kelasnya tidak aman, ya banyak bully, wah segala macam, akan muncul prestasi, akan muncul orang menurut Bapak. Jadi harus membangun kelas yang berbasis bebas dari bully, bebas dari perundungan. Jangan merasa lebih tinggi dari yang lain. Makanya kan dipakai seragam, sepatu harus sama, seragam harus sama. Kenapa? Karena semua siswa sama dan kewajiban di sekolah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sama. Itu aturan kita di kelas. Nah, dibuatkan kesepakatan kelas. Kesepakatannya mau gimana? Ketika guru masuk, apakah pantas ditinggalkan begitu saja? Tidak pantas. Ya, nanti muncul tuh keistimewaan. Pasti dari kelas dulu mulainya. Jadi kata kelas itu sebagai rumah kamu yang kedua, yang membuat kamu betah, nyaman, aman gitu. Kemudian bahagia, ceria di kelas itu. Tidak ada siswa yang merasa sendirian aja dikucilkan. Dan itu kan nggak boleh. Ada siswa misalnya di kelas itu yang secara tidak sengaja gitu mungkin ya, teman-temannya menjauh ya kan, itu tidak baik. Itu sama juga bully itu. Dibiarkan aja tanpa ini ya, tanpa apa yang bisa dibantu gitu. Bapak tadi ngobrol dengan Bu Yuli, ada siswa yang kesulitan untuk ongkos pergi dari rumah, pulang pergi ya. Udah kelas 9. Nah, itu bagaimana kelasnya bisa menyadari ada temannya yang seperti itu, dan bagaimana membantunya supaya si temannya itu kalau dibantu tidak merasa direndahkan. Sehingga teman yang merasa kesulitan secara ekonomi ya, apalagi sekarang kesulitan ekonomi, bisa dibantu sehingga bisa bareng-bareng lulus lah di bulan Mei, bulan Juni nanti di tahun depan. Nah itu seperti itu, jadi akan istimewa di sekolah nih kalau kelasnya itu punya kesepakatan dan kesepakatan itu dipatuhi bersama. Tidak usah muluk-muluk lah kesepakatannya. Misalnya gimana kalau misalnya ada teman yang sakit, kan gitu kan ya. Kemudian ada teman yang kena musibah, kemudian ada teman yang ulang tahun, jangan lempari telur busuk kalau teman ulang tahun. Belikan hadiah yang pantas. Iya benar. Bulan dicebor percaya comberan itu kan perbuatan yang primitif, tidak beradab. Primitif itu artinya tidak menggunakan agama. Orang ulang tahun itu disebor pakai air, jangan beli. Lebih baik Pak teman belikan hadiah gitu. Kasih aja dia kan bagus. Kalau ada yang ulang tahun, apalagi misalnya kan banyaklah kesepakatan di kelas yang menurut Bapak kalau itu dibangun, dituliskan, ditempel di dinding, kasih bingkai, kesepakatan kelas. Nanti tanda tangan di situ, KM-nya wali kelas. Nah,
itu disepakati, itu istimewa kalau Bapak nanti akan tumbuh dari kelas tersebut. Insya Allah siswa yang berprestasi, baik berprestasi akademis ya dari mata pelajarannya maupun dari non akademisnya, misalnya dari olahraganya, dari bakat seninya, gitu ya, dari bakat organisasinya gitu. Jadi dibangunnya di kelas, kalau dimulainya di kelas, harus betah di kelas itu, nyaman, aman, gitu. Bahagia, ceria di kelas itu, tidak ada yang sedih gitu, tidak ada yang merasa ayo tidak diajarkan gitu. Jadi harus dibangun bagaimanapun kelas itu persaudaraan. Makanya oleh Bapak tidak diubah kelasnya, anggota kelasnya, bahkan wali kelasnya pun tidak dirubah. Jadi selama kalian 3 tahun di kelas, nanti sampai lulus itu aja temennya, supaya kesepakatan yang dibangun itu sampai lulus itu terjaga gitu. Wali kelasnya tidak diganti, anggota kelasnya tetap itu, kecuali kalau ada yang pindah atau yang masuk gitu. Itu diusahakan seperti itu yang namanya menurut aturan yang baru itu pola asuh ya. Pola asuh itu guru yang mengajar itu tidak berubah sampai lulus. Jadi kalau kamu misalnya guru IPA ya, Pandin misalnya ya, dari kelas 7 kan Pandin, kelas 8, kelas 9 sampai lulus. Jadi tidak berubah, sehingga namanya pengasuhannya itu tuntas oleh Pandin mata pelajaran IPA. Sama mata pelajaran itu pola asuh yang sudah diterapkan di sekolah ini dan ternyata sesuai dengan aturan terbaru yang disebut dengan guru wali itu. Jadi guru wali itu guru yang membimbing siswa ya, dari mulai masuk kelas 7 sampai lulus kelas 9 dibimbing sehingga kalau yang punya bakat ya itu nanti bakatnya itu disalurkan, dibina gitu, dilatih. Nah, kayak mereka ya, mantap. Itu kan misalnya punya minat terhadap matematik, nah, sehingga tidak melihat matematik itu sebagai sesuatu yang sulit, mata pelajaran yang menakutkan. Kalau kita sudah senang terhadap mata pelajaran matematika, matematika itu akan nikmat ya, akan kelihatan manfaatnya, terasa manfaatnya kalau kita itu cinta terhadap matematika, senang gitu. Semua mata pelajaran begitu. Kalau misalnya kita senang terhadap gurunya, yang kedua penasaran dengan ilmunya, ingin bisa gitu, maka sesulit apapun mata pelajaran itu insya Allah akan bisa. Misalnya bahasa Inggris, kalau kita kuat niatnya mau bisa berbicara bahasa Inggris, insya Allah akan bisa gitu. Jadi niatnya harus benar-benar harus punya gitu ini tekad dalam hati ya, harus bisa bahasa Inggris sampai bisa speaking ya. Dan yang tertinggi itu listening, mendengar, itu yang paling tinggi itu. Kalau kita sudah bisa mendengar orang lain mengucapkan bahasa Inggris dan kita mengerti, berarti kita sudah menguasai bahasa itu, sehingga kita tidak akan tertipu oleh orang yang mengucapkan bahasa Inggris. Sama aja kalau kita ngerti bahasanya dengan siapapun, kita bisa bahasa Cina atau kita bahasa Jepang, bahasa Arab, tidak mungkin kita tertipu. Kenapa? Karena kita mengerti dengan apa yang diucapkan oleh orang lain. Dan dengan cara apa? Dengan cara mendengar ucapan dia dan kita ngerti yang diucapkan. Kan intinya kan di situ bahasa. Kalau yang diucapkan orang lain kita paham, kita ngerti, tidak akan tertipu oleh siapapun. Kenapa kita dijajah 350 tahun? Karena kita tidak mengerti bahasanya. Kalau kita mengerti bahasanya, nggak akan tertipu. Wah, ini orang akan jahat ke kita kan? Kan paham dari omongannya kan? Iya. Orang yang baik atau orang yang berniat jahat itu akan tercermin dari bahasanya.
kalau udah kita peka terhadap bahasa orang lain, niat jelek itu juga akan masuk ke hati kita ya. Oh, orang lain akan niat jelek, dengan cara merayu, menipu, walaupun bahasanya bagus, tapi ada niat itu akan masuk ke hati kita. Oh, ini orang akan menipu. Itu cara kita ini menguasai satu ilmu ya. Ilmu apapun juga cintai, senangi, jangan benci kepada gurunya. Walaupun gurunya misalnya agak galak, itu karakter guru berbeda-beda. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Tapi kalau gurunya misalnya kasar, itu kan bisa kita ngobrol dengan wali kelas. Nanti wali kelas yang menyampaikan itu ke guru yang ke guru rapat gitu. Kalau ada ya yang misalnya kasar atau melakukan pembulian terhadap siswa, bisa terjadi pembulian dari guru siswa. Tapi ada juga yang siswa membuli duluan ya, supaya kalau kamu misalnya gurunya kecil kan ya, berarti udah dibully dari belakang, bulinya ngeledek itu namanya membuli, meluncang. Itu juga membuli guru, apalagi sambil mimik wajahnya misalnya ya dari belakang. Gurunya tidak melihat, tapi teman-temannya melihat bahwa si itu sedang membuli gurunya. Itu jangan berharap ilmunya berkah. Kenapa? Karena guru nabagi ngelindak. Itu namanya murid ngebully guru. Jadi ngebully itu bisa murid dengan murid, bisa juga guru terhadap murid, bisa juga murid terhadap guru, bisa juga guru terhadap guru ngebully itu. Atau kepala sekolah terhadap murid, kepala sekolah membuli guru, bisa juga atau terbalik misalnya guru membuli kepala sekolah, ancam misalnya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, kalau sudah sekolah terjadi pembulian, ya jangan harap sekolah itu istimewa, akan istimewa sekolah kalau udah terjadi pembulian. Jadi yang sekarang sedang diusahakan oleh kami, jangan sampai ada di sekolah kita itu pembulian. Ya, dalam bentuk apapun, dalam kata-kata, apalagi dalam fisik. Boleh. Kalau itu terjadi, sekolah kita nggak aman. Jadi kamu di sekolah itu kembali tadi ke kelas. Kelas itu harus kamu bangun, harus kamu buat kesepakatan supaya kelas itu menyenangkan aman. Yang nggak enak itu kalau udah begitu ya, bersih, seluruh anggota kelasnya itu kompak gitu. Yang tugas kebersihan bertugaslah kebersihan gitu, sehingga kelasnya bersih kan. Sampah tidak numpuk tong sampah. Bapak lihat sering tuh tong sampah sudah penuh aja nggak dibuang. Berarti kelas itu tidak berfungsi, kesepakatan kelasnya. Menurut Bapak, kalau di sekolah ini ya, Bapak mau meninggalkan sekolah ini tinggal 5 hari lagi. Kalau itu tidak berubah, jangan harap sekolah ini bisa istimewa. Dibangun oleh siapa? Oleh siswanya itu. Siswanya harus benar-benar inilah satu ikatan gitu. Peduli terhadap kelasnya aja peduli. Tong sampahnya berfungsi enggak? Kemudian siapa yang bertugas? Kan gantian kan? Gantian semuanya kebagian. Kenapa harus gantian? Karena hak dan kewajibannya sama. Tidak boleh merasa doa membunglah, jijik atau apa, kotor, gila gitu. Nggak bisa begitu. Harus bergantian. Tugas piketnya sepakati di kesepakatan kelas. Apa tugasnya? Tugas piket kelas. Sepakati. Sampah itu memang harus ditimbun di situ. Sampah orang sering lihat tuh sampai penuh gitu ya dengan air karena hujan. Kenapa? Karena tong sampahnya tanpa bentuk. Kemudian kalau hujan masuklah air ke situ, kan jadinya sampahnya basah. Kemudian kamu tahu nggak memilah sampah? Memilah itu memisahkan sampah organik yang asalnya dari tumbuhan dengan sampah yang anorganik yang berasal dari bahan-bahan bukan tumbuhan ya, misalnya plastik, kemudian pecahan kaca,
ya stiro busa stiro ya, kemudian apalagi bekas aqua itu ya, itu kan udah bisa apa istimewanya kelas yang seperti itu, nggak istimewa kelas yang seperti itu. Gimana kalau Bapak tidak ada istimewanya? Bapak ingin melihat, pasti Bapak terharu kalau kamu jadi seperti itu. Ada kelas yang siswanya kompak, kemudian ceria tuh ya, anggota kelasnya tidak ada yang sedih. Terus tadi pengelolaan kelasnya bagus, kesepakatan kelasnya diatur ya. Kan kesepakatan kelas itu atas usulan bersama kan? Kesepakatan bersama. Nah, baru Bapak akan terharu kalau yang seperti itu. Bapak tidak akan terharu kalau biasa-biasa aja. Biasa aja. Ini mana istimewa lah kelas yang seperti ini. Ada nggak sih Pak? Bapak belum lihat. Jadi mohon maaf Bapak mengatakan begini sebagai bahan evaluasi lah. Ke depan itu harus bisa sekolah ini istimewa dibandingkan sekolah lain. Kalau kesepakatan kelas itu pasti bisa. Kalau menjadi ketua mah tek usaha dulu coba. Oleh siapa? Kelas itu mau dibangunnya, mau diperlunya ya, dibuat istimewanya. Gak usah dia ngomong-ngomong, kelas A yang bagus, udah, namun bisa jadi gitu mah. Nanti juga akan dicontoh oleh kelas yang lain. Kalau kamu bisa menciptakan kelas kamu itu kelas yang istimewa ya, mulailah dari kesepakatan. Kesepakatannya sederhana tadi, jangan menggunakan guru ketika guru mengajar, jangan panggil-memanggil dengan binatang, panggil-memanggil dengan bahasa biasa. Aing dia mau wajar, tapi kalau udah kata-katanya nama binatang, wah itu udah wajarnya gitu. Udah apa ya? Itu udah kurang pantas lagi. Jadi kalau maupun bahasa Banten katanya kasar tuh, enggak sih sebenarnya. Jadi bahasa itu tergantung di mana bahasa itu dipakai. Di sini nggak kasar, lain dan dia itu nggak kasar. Kasar itu kalau menggunakan nama-nama hewan. Oh, ada itu kasar gitu. Pak, ini yang terakhir nih Pak ya, pertanyaan pesan dan harapan Bapak untuk masa depan SNPN Negeri seperti apa itu Pak? Jadi dibangunlah kesepakatan bersama di kelas itu mau apa yang boleh dikerjakan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu disepakati bersama tuh. Kalau sudah disepakati bersama yang boleh dengan yang tidak boleh, kemudian dilaksanakan kesepakatannya, insya Allah akan menjadi baik. Nanti akan menjadi pengalaman yang menyenangkan, yang berkesan ketika kamu udah lulus. Dulu waktu sekolah di SMP misalnya, sangat senang gitu. Kenapa? Karena kesepakatan kelasnya disusun bersama, dilaksanakan. Kalau ada yang melanggar gimana? Ada konsekuensi. Itu ada konsekuensinya kalau melanggar. Misalnya apa konsekuensinya? Menyediakan air bersih 2 ml misalnya. Konsekuensi kan? Iya. Untuk apa? Misalnya untuk ngepel di kelas, kan bisa kan? Tapi kalau tidak mau, berarti tidak bertanggung jawab, tidak komitmen terhadap kesepakatan. Jadi sanksinya itu harus disebut, konsekuensinya harus disebut. Kalau melanggar kesepakatan bersama misalnya ya, traktir teman ya makan cilok. Yang banyak satu aja yang ditraktirnya siapa? Jadi teman sebangkunya ditraktir. Jadi makan satu sekolah, atau yang atau misalnya traktir KM-nya misalnya. Satu gelas es. Konsekuensi ini contoh ini Mbak yang mudah gitu. Bagaimana yang ini misalnya ya apa
suka apa gayel ke teman, gimana konsekuensinya? Buat ini konsekuensinya. Itu namanya budaya positif. Jadi budaya positif itu kebiasaan yang dibangun secara bersama-sama ya, kesepakatan, kemudian menjadi komitmen ya, jadi pegangan bersama gitu. Nanti lama-lama itu akan jadi budaya, dari kebiasaan yang baik. Kalau yang buruk itu bukan budaya. Apa contohnya yang buruk? Ya, tadi membuli itu bukan budaya. Yang disebut budaya itu ada hal yang baik, yang positif, itu baru disebut budaya. Jangan yang jelek disebut budaya. Memalakan gitu. Itu bukan budaya itu namanya bibit-bibit preman, bibit-bibit apa kejahatan. Kenapa? Karena merugikan orang lain kan, merugikan orang lain dan membuat takut orang lain, sehingga orang tuanya juga tidak senang itu. Orang tuanya kalau misalnya mendengar anaknya dipalak di sekolah, tidak akan senang pasti. Tidak akan senang. Kalau anaknya berani bicara ke orang tuanya datang ke sekolah, nanti itu yang melakukan pemalakan kan dipanggil juga orang tuanya, sehingga konsekuensinya itu bisa dikeluarkan dari sekolah. Kenapa? Karena ada bibit-bibit yang membuat temannya takut, tidak mau sekolah, takut diancam, takut terbuka. Itu jangan sampai terjadi itu. Jadi kelas itu sebelum mau berprestasi ya ke depan nih, pesan Bapak nih, bangunlah kesepakatan yang baik itu di kelasnya, dan di sekolah tepati gitu, dilaksanakan bersama. Insya Allah sekolah ini akan istimewa itu. Nanti akan muncul yang siswa yang pandainya muncul di situ, yang bakatnya tersalurkan. Jadi jangan kira dalam suasana yang tidak aman akan muncul prestasi tidak akan. Jadi kalau ingin muncul prestasi, hal yang istimewa ya, namanya cibi. Cibi itu apa? Cari ya, cibi itu bakat istimewa. Kan akan muncul bakat istimewa itu muncul ketika kelasnya aman, bagus. Hal yang kecil aja kan, ulang tahun teman yang sakit, teman yang ada musibah. Kemudian ketika ada acara ini, misalnya acara gudang ya, yang kemarin ya, gimana tuh supaya kompak, tapi tidak memberatkan gitu. Kan tidak selalu kesuksesan itu, acara itu dinilai dengan uangnya kan. Jadi walaupun dengan biaya yang murah, tapi kalau itu berkesan, insya Allah acaranya akan istimewa kan. Sama Pak. Jadi juga itu Pak. Sama Bapak juga sama ya. Iya Pak. Bapak mengatakan itu supaya ini tadi yang istimewa itu apa sih? Juga maaf kalau ada kata-kata yang apa ya kurang cocok bagi telinga kalian gitu ya. Pasti dimaafin Pak. Pasti Pak, pasti dimaafin. Motivasi Pak. Kan Bapak tinggal 5 hari lagi nih ya. Jadi nanti hari Rabu itu Bapak udah nggak di sini lagi. Hari Rabu besok ya. Karena udah pensiun. Jadi mohon ini dimaafkan. Tapi kalau nanti ketemu di jalan atau ya di tempat lain, jangan apa ya, jangan melupakan lah. Kalau bapak kan mungkin melupakan ke nama karena banyak. Jadi menyapa
lupa karena banyak biasanya nih yang Dimas, kamu Pak, Putra. Ini udah lupa lagi tuh. Jarang ketemu. Iya. Tadi Pasti. Fajri ya, Rizky itu Iftah. kameramen. Jadi mudah-mudahan untuk mereka ini ya memberikan kebaikan bagi anggotanya. Amin. Ya sehingga kamu itu nanti bisa jadi matematikawan, tahu matematikawan, ahli matematika yang bisa mengubah dunia. Kita itu sangat apa ya, sangat penting lah gitu. Dan tidak semua orang suka. Kenapa tidak suka? Karena tiap orang berbeda hobinya. Ada yang hobinya olahraga, ada yang hobinya naik gunung, ada yang hobinya nyanyi, kan beda-beda ya. Ada yang hobinya apa namanya tuh, banyaklah hobi. Banyak Pak hobi. Jadi walaupun orang lain tidak suka matematika, nggak usah di, pada kita nggak usah dibedakan. Kenapa kan hobinya berbeda? Udah Pak, untuk kami tutup akhir podcast ini dengan Assalamualaikum Waalaikumsalam.